saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Oh, beda sama mie yang lain. Gak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Kolaborasi Pengapmas Poltekkes Kemenkes Surabaya di Kebon Raya Purwodadi Pasuruan. Tema pendampingan dan pemeriksaan penyakit tidak menular pada lansia. Pasuruan. The Royal Indonesia TV. Poltekkes Kemenkes Surabaya kembali menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat pengapmas kolaboratif antar jurusan, yaitu jurusan Teknologi Elektromedis, jurusan Teknik Laboratorium Medis, dan jurusan Gizi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kebon Raya Purwodadi Pasuruan dengan tema pendampingan, penyuluhan, dan pemeriksaan penyakit tidak menular (PTM) pada lansia Kelurahan Bulak Kota Surabaya. Tanggal 28 Juli tahun 2025. Adapun tim pengapmas yang terlibat dosen dan mahasiswa. DRA, Lilik Suciati, M.Si Teknologi Elektromedis Koordinator, Bejo Utomo, SKM, MKes Teknologi Elektromedis Anggota, Dr. Juliana Kristianingsih, MKes Teknologi Laboratorium Medis Anggota, Taufikur Rahman, SKM, MPH Gizi Anggota, Ardila Dwi Febrianti, Fahrian Adinata Mustafa, Firasinta Yudi Erditiasari, mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, penyuluhan, dan pemeriksaan penyakit tidak menular (PTM) pada lansia di Kelurahan Bulak Kota Surabaya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan lansia dapat lebih aware tentang pentingnya kesehatan dan dapat melakukan pencegahan PTM. Kegiatan pengapmas ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama lansia, dalam hal meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan pencegahan PTM, memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara pencegahan PTM, meningkatkan akses terhadap pemeriksaan kesehatan yang berkualitas. Dengan adanya kegiatan ini, Poltekkes Kemenkes Surabaya berharap dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dan mengurangi angka kesakitan PTM di masyarakat Kelurahan Bulak dan Kota Surabaya pada umumnya. Koordinator Pengapmas Lilik Suciati saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, Pengapmas kali ini mengangkat sebuah tema tentang lansia. Kenapa lansia di Kelurahan Bulak? Karena Kelurahan Bulak merupakan kelurahan binaan dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jelas Lilik. Lebih lanjut Lilik mengatakan, di Kelurahan Bulak lansianya ketika kami melakukan analisis data hampir 90% lansianya penderita hipertensi dan kolesterol. Disusul yang kedua diabetes dan yang ketiga adalah asam urat, tandas Lilik. Sementara itu di tempat yang sama Taufikur Rahman, SKM, MPH Gizi, selaku anggota Pengapmas yang juga ketua jurusan Gizi mengatakan, pentingnya 3J bagi pola makan lansia, yaitu jenis yang dimakan, jumlah yang dikonsumsi dan jadwal makan, ungkap Taufik. Dr. Juliana Ketua Teknologi Laboratorium Medis selaku anggota Pengapmas pada wartawan Royal TV mengatakan, hasil pemeriksaan memang banyak peserta lansia yang hipertensi karena saking senangnya mengikuti kegiatan ini. Malamnya para lansia kurang tidur sehingga tensi naik. Kalau mereka istirahat cukup mungkin tidak setinggi ini, pungkas Juliana. Ikut hadir pada acara Pengapmas di Kebon Raya Purwodadi Ketua LPMK Kelurahan Bulak Sugeng, Ketua RW di lingkungan Kelurahan Bulak dan kader Surabaya Hebat.
Berikut laporan wartawan Royal TV dari Pasuruan Cok Santoso. Bahagia nggak? Bahagia. Pastikan setiap hari itu kita bahagia. Alhamdulillah bahagia banget bisa berkesempatan di sini dan berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Pasti karena malam minggu yang kemarin seru gitu. Ya. Karena apa sih Bapak dan Ibu yang nggak dibolehkan untuk penderita hipertensi? Ibu suci lebih sehat. Itu ya Bapak Ibu. Berjemur juga di matahari bagus untuk tulang biar lebih kuat tidak mudah rapuh. Terus juga ini menjaga berat badan agar tetap ideal dan juga Minimal berapa tadi? 30 menit sehari. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sehat semuanya dan bahagia lansianya pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah juga tadi ada pemeriksaan lengkap ya Pak ya. Kesehatan ya. Iya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua Poltekkes semuanya dan semoga diberikan kelancaran ke depannya dalam kegiatan Poltekkesnya. Harapannya semoga tetap semangat dan tetap ada perkembangan lanjutannya untuk kegiatannya, pengabdian masyarakatnya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Alhamdulillah pada siang hari ini juga Bapak Ibu sekalian didampingi oleh Kadin Surabaya Hebat sehingga bisa mengikuti kegiatan lansia mulai dari pemeriksaan kemudian kegiatan-kegiatan yang lain semuanya alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Kami atas nama lembaga memohon kepada Bapak Ibu lansia kontribusi untuk pembangunan di wilayah kita Kelurahan Bulan. Jadi pemikiran-pemikiran panjenengan itu masih dibutuhkan untuk memberikan kontribusi terhadap generasi-generasi penerus kita bisa memberikan sumbangsih berupa pikiran karena pengetahuan tidak cukup tanpa ada pengalaman. Dan kiranya Bapak Ibu lansia inilah yang banyak pengalaman untuk diturunkan kepada generasi-generasi penerus kita. Saya ini juga lansia Bapak Ibu. Usia saya sudah 63 tahun, tapi jiwanya masih muda. Alhamdulillah. Dan masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian. Amin. Alhamdulillah. Yeah. Maaf agak sakit ya busuknya. Seperti digigit semut sak kampung. Bapak dan Ibu bahwa pagi hari jamaah adalah remaja. Jadi karena Pak remaja itu juga merupakan salah satu potensi yang diharapkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pembangunan khususnya di Kelurahan Bulan. Namun demikian perlu adanya arahan, perlu adanya edukasi terutama mengenai kenakalan remaja, mengenai bahaya narkotika, mengenai bahaya seks bebas dan sebagainya. Kami berharap itu nanti untuk ke depan dari Poltekkes. Dan kami untuk saat ini menyampaikan terima kasih
kepada semua pihak yang telah banyak mendukung program-program kami, terutama dari Poltekkes dalam meningkatkan kemampuan KSH kami untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai kader di kelurahan. Mulai dari memperhatikan lansia, memperhatikan ibu hamil, memperhatikan anak-anak, juga PAUD, dan masih banyak kegiatan-kegiatan sosial yang ditopang oleh KSH. Oleh sebab itu, dengan adanya bimbingan dari Poltekkes, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, secara otomatis akan membawa lebih berbobot dari KSH kami. Seimbang, supaya tetap sehat. Karena memang lansia itu ada penurunan metabolisme sehingga banyak penurunan di dalam tubuh, fungsi-fungsi itu yang bisa menyebabkan kondisinya tidak normal. Hasil pemeriksaan memang banyak yang hipertensi karena mereka itu senang sekali untuk pergi hari ini sehingga tidak bisa tidur sehingga tekanan darahnya meningkat. Harusnya kan kurang istirahat ya. Kalau mereka istirahat cukup, saya kira tekanan darah mungkin tidak setinggi yang sekarang ini diperiksa. Harapannya ya mereka bisa lebih sehat karena lebih tahu kondisi ya. Kemudian mereka bisa konsul ke puskesmas atau ke dokter ya untuk memperbaiki kondisi. Karena sasarannya lansia, hal penting yang harus kita lakukan adalah memastikan lansia yang sekarang kondisinya sehat terjaga kesehatannya dengan upaya-upaya preventif. Kami dari Gizi terus mempromosikan, memberikan edukasi tentang bagaimana pola makan yang sehat sehingga di usia lanjutnya itu ibu bapak kita ini tetap sehat dan produktif. Mudah-mudahan ini bisa berkontribusi untuk meningkatkan wawasan mereka, memberikan peningkatan pengetahuan, tentunya perilaku positif yang akan terjadi. Tidak hanya tahu, tapi memiliki sikap yang positif dan punya tindakan yang positif untuk merubah perilaku negatif yang mungkin ada selama ini atau ketidaktahuan mereka dan selama ini bisa berubah menjadi perilaku yang lebih baik, positif sesuai dengan perilaku positif di bidang kesehatan dan gizi, terutama dalam pola makan ini karena kecenderungan di usia lanjut itu penyakit degeneratif menghantui mereka. Hipertensi udah pasti itu selalu beriringan dengan munculnya diabetes mellitus, kemudian jantung yang dibahas oleh narasumber kita. Nah, mudah-mudahan mereka tidak terkena, kalaupun ada diabetes itu kalau seiring dengan tambahnya usia kecenderungan akan terjadi pada lansia gitu. Itu bisa kita cegah dengan prinsip 3J. Bagaimana memastikan yang dikonsumsi itu jumlahnya diatur, ada ahlinya itu, kemudian ahli gizi tentunya, kemudian yang dikonsumsi jenisnya ada yang dihindari atau dibatasi, dan ada yang diperbolehkan. Jenis, jumlah, jadwal ini yang perlu itu. Jadi jangan makannya sekali tapi langsung banyak, itu nggak boleh. Jadi diatur karena ada pengaturan jumlah. Jadi porsinya itu sudah disesuaikan dengan dia ini mengalami diabetes tipe apa gitu. Kira-kira begitu. Sehingga hidupku ini berarti tinggalkan aku sehingga hidupku ini berarti. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya di tahun 2025 ini kami mengangkat sebuah tema tentang lansia gitu ya. Kenapa lansia? Dan kebetulan Kelurahan Bula adalah salah satu dari desa binaan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di Bula itu lansianya ketika kami melakukan analisis data terlebih dahulu, setting sosialnya adalah ketika kegiatan
kegiatan posyandu lansia atau yang sekarang posyandu keluarga itu ternyata hampir 90% peserta lansia ini yang terbanyak adalah penderita hipertensi dan kolesterol gitu ya. Disusul yang kedua adalah diabetes dan yang ketiga adalah asam urat. Nah itu ya. Jadi dari beberapa posyandu itu yang terdiri dari 1.500 lansia pula itu 80% lebih itu menderita hipertensi dan kolesterol tinggi gitu ya. Sampai kami melakukan FGD setelah penjajakan awal kita lakukan FGD, kemudian sebelum kami terjun betul-betul ke pelaksanaan ini tetap penyakit itu masih seperti begitu faktanya, sehingga itulah kami mengangkat tema ini dalam rangka membantu bagaimana masyarakat itu untuk terutama masyarakat lansia ya, untuk menangani apa saja makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh lansia, kemudian bagaimana cara mengolah makanannya, kemudian bagaimana menata hati terutama ya bagi lansia itu bagaimana selalu happy gitu ya, tidak lagi berada dalam usia produktif yang di bawah tekanan misalnya, tapi mereka butuh refreshing, happy untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satu diantaranya ya happy lah kita sharing di acara Pengapmas ini yang kami laksanakan di Kebun Raya Purwodadi Pasuruan. Harapan kami melalui kegiatan ini masyarakat terutama lansia itu motivasi hidupnya lebih tinggi, itu yang akan semakin meningkatkan kualitas hidup lansia Kelurahan Bulak Kota Surabaya.